Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi atana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'adzim. Yauma tarawnaha tad'alu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha. Taron nasa sukara wa mahum bisukara walakinna adzaballahi syadid wa ba'du. Wa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairal hadiyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita manfaatkan waktu yang ada untuk mengkaji sebuah tema tentang halal haram itu hak Allah dan petunjuk untuk berta'awun. Halal itu apa yang Allah halalkan, haram itu apa yang Allah haramkan, karena kewenangan itu milik Allah. Allah menjelaskan ala lahul khalqu wal amru, milik Allah hak mencipta, milik Allah hak memerintah. Tugas manusia adalah ta'allum, cari ilmu, tafahum, cari pemahaman. Setelah itu taat. Jalan surga dikerjakan penuh harap, jalan neraka ditinggalkan dengan penuh waspada. Halal bikin sendiri, haram bikin sendiri. Enggak punya kewenangan, dia ora kena ngengkel, bilang aku muslim, dia murtad. Kemudian temanya juga membahas masalah bentuk ta'awun untuk saling tolong menolong. Ayat yang kita baca dari surah Al-Maidah ayat yang kedua. Kita baca seolah ayatnya bersama sebagian syarahnya. Terakhir petunjuk ayat ada dua nomor. Yang nomor 2 ada beberapa poin A sampai J. Kita mulai pembacaan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallahi wala syahral haram walal hadiya walal qalaida wala minal baital harama yabtaghuna fadlan mir rabbihim wa ridwana wa idza halaltum fastadu wa la yajrimannakum shana'anu qaumin asadtukum 'anil masjidil harami an ta'tadu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Percaya dengan yakin tanpa keraguan tentang kedudukan Allah dan siap melaksanakan apa yang jadi kewajibannya. Untuk mengetahui kedudukan Allah seperti apa, jawabnya Al-Fatihah
menjelaskannya. Sejak Alhamdulillahirabbil alamin. Itu kedudukan Allah sebagai pencipta, pengatur, pengurus, pemilik alam raya. Itu tauhid rububiyah. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Itu tauhid asma wa sifat. Allah punya nama menunjukkan kerja alam raya di antara karya ciptaannya yang sangat besar dan kita setitik kecil. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim sampai seterusnya. Itu tauhid uluhiyah, menghambanya makhluk semata hanya kepada Allah. Makanya Allah yang diibadai, cara Allah yang dipakai, rahmat Allah yang hendak digapai. Itu mengenal kedudukan Allah dengan 3 jenis tauhid rububiyah, asma wa sifat, dan uluhiyah. Apa kewajibannya? 5. 1. Meyakini di hati tanpa ragu. 2. Ikrar lisan serta dengan 2 kalimat syahadat. Ikrar tauhid, Allah satu-satunya yang diibadai, dibuang sesembahan batil. Ikrar sunnah, ibadah dengan cara Rasul. Termasuk halal haram mengikuti apa yang dibacakan Rasul. Tidak boleh ngarang diri. Kemudian diwujudkan dengan amal ketaatan yang terikat syariat, perintah, larangan, halal, haram, surga, neraka. Makanya cari ilmu dulu. Lalu yang keempat, iman bisa naikkan dengan ilmu. Iman bisa turun, waspada dari dosa, apalagi syirik. Syirik, murtad, penurun dosa sampai jurang terbawah. Selain syirik, murtad, munafik kelas kakap, orang iman salah karena kesalahannya, tapi masih iman yang nanti akan dihisab sesuai dengan kadarnya. Apakah Allah akan memaafkan atau Allah akan menghukum dulu. Bila mukmin dihukum di neraka itu tidak kekal, bahkan dimatikan betul-betul mati. Itu tadi tentang 5 cakupan orang beriman. Allah memanggil mereka penuh dengan kasih sayang, makanya ketika dipanggil sambutlah. Karena pesan Allah Ta'ala, istajibu lillah wa rasul idza da'akum. Allah memanggil kamu, ijabai. Rasul memanggil kamu, ijabai. Kenapa? Diberikan kehidupan yang baik. Apa itu? Islam. Apa itu? Ketaatan. Apa itu? Zikir. Fadilahnya hati menjadi tentram. Apa itu? Amal soleh, dakwah, pahalanya gak karu-karuan. Mati husnul khotimah, dapat nikmat kubur, aman padang mahsyar, selamat menyeberang neraka, masuk surga. Itu namanya kehidupan yang baik. Allah memanggil untuk tujuan itu, makanya kata dipanggil, sambutlah. Allah memanggil untuk proyek besar. Bila kebaikan kita diberitahu supaya maksimal memperolehnya, bila bahaya kita diberitahu supaya maksimal lari darinya, sehingga selamat. Di sini proyeknya apa? Proyeknya mengenal syiar Allah, agungkan, jangan dirusak. Itu proyeknya. Apa proyeknya? Mengenal syiar Allah, agungkan. Nah begitu, mengenal syiar Allah, agungkan, jangan dirusak. Dan nanti akan melihat syiar itu apa. Allah jelaskan, la tuhillu, kalian jangan menghalalkan. Halal mana bahasa melepas, sama dengan tolako, atlako, ngecul nih. Talak itu ucul ikatan suami istri. Halal, hulul berarti lepas dari ikatan. Allah membuat ikatan syariat, manusia menghalalkan itu melepas. Allah mengatakan jangan, orang mengatakan iya. Allah mengatakan iya, orang mengatakan jangan.
Kalau gitu melepas ikatan Allah. Maka jangan kamu lepas syiar Allah. Tapi kokohkan sebagaimana Allah mengokohkan. Ibaratnya wedhus talene aja tok cul nih gitu. Lah ngecul nih apa yang Allah ikat berarti namanya bertolak belakang. Jangan kamu halalkan syiar Allah. Demikian juga wala syahrul haram, jangan kamu halalkan bulan haram. Soalnya nanti akan kita urai di bagian belakang. Atau pada syarahnya nanti akan dijelaskan. Walal hadiyah, jangan kamu halalkan al-hadiyu. Al-hadiyu itu hadiah sebagai bentuk pembayaran denda-denda ketika orang manasik melakukan pelanggaran. Napa al-hadiyu? Denda-denda orang manasik melakukan pelanggaran. Makanya bila melanggar, beresi. Jangan kamu halalkan. Anaknya jangan kamu bantah. Walal qolaida, demikian juga jangan kamu halalkan qolaid. Nah, qolaid itu adalah binatang yang sudah dikalungi ketika manasik nanti mau disedekahkan kepada penduduk haram. Lek hajinya haji kiron sudah dibawa dari rumah. Lek hajinya tamato tuku nek kono. Setelah itu nanti disembelih di tanggal 10, boleh juga di hari tasyrik. Itu laksanakan, jangan kamu nodai. Apa ada yang menodai? Wonten. Sakbis wong swidak teko pasar wedhus, tuku wedhus ya swidak kon mbelehne pisan. Pas ditunggoi 10 wedhus dibeleh. Bapak selak kesusu tinggal ngalih, sisane di kandang nih rati beleh. Wonten nggih pelanggaran nggih? Nggih ngoten niku contohnya. Ada penipu walaupun di tanah haram. Wala aminal baita, juga jangan kamu halalkan orang yang menuju ke Baitullah untuk ibadah sewaktu-waktu, tawaf sewaktu-waktu, atau umrah sewaktu-waktu, nah jangan diganggu. Yang menuju al-bait al-haram, rumah yang dimuliakan, di situ tidak boleh ada persengketaan. Nanti berburu saja tidak boleh. Ya kalau manuk saja tidak boleh. Di mana mereka ketika menuju ke Baitul Haram, yabtaguna fadlam birabbihim, mencari karunia dari Allah dan ridhonya. Yang kondisi di Masjidil Haram tidak pernah sepi. Dan di sana tidak ada waktu pelarangan sholat. Sampai matahari terbit, tegak maupun tenggelam, sholat oleh wae. Kenapa? Kekhususan. Nambahi mulianya Masjidil Haram. Wa idza halatum, bila acara manasikmu sudah selesai, mau berburu silahkan. Tapi selama manasik nggak boleh berburu. Itu berburu binatang darat. Di tempat pemburuan tentunya. Tidak boleh berburu di tanah haram. Wala yajrimanakum, jangan membawamu sana'u qaumin, bencimu pada suatu kaum. Ansatukum, bahwasanya mereka menghalangi kamu anil Masjidil Haram, dari Masjidil Haram, antak tatu, di situ kamu mengadakan pelanggaran. Rasa bencimu pada suatu kaum jangan menjadi penghalang kamu bertindak adil. Kadang tiang badhe adil niku awel. Mau saya hukumi keluargaku dewi, mau saya beri kemenangan musuhku dewi. Kadang keluarganya dewi salah dimenangkan, kadang rivalnya benar tapi malah disalahkan. Kenapa? Karena ada rasa hati tidak suka. Tidak boleh. Rasa hati pribadimu mempengaruhi keputusan hukummu,
Sehingga mestinya menang dikalahkan, mestinya menang dikalahkan dan sebagainya. Wa ta'awanu al birri wa taqwa, saling tolonglah kamu untuk kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu, dan kalian jangan saling tolong alal ismi wal udwan, atas dosa dan permusuhan. Wattaqullah, takwalah kepada Allah. Innallaha syadidul iqab, sesungguhnya Allah amat sangat siksaannya. Itu Al-Maidah ayat kedua. Sekarang kita baca asyarhu, pensarahannya. I'lam, ketahuilah, ayyuhal qari, wahai pembaca al-karim yang diberi kemuliaan. Anna hadzan nida'a al-ilahiyah, sesungguhnya panggilan ketuhanan ini. Napa panggilan ketuhanan? Ya ayyuhalladzina amanu, niku panggilan ketuhanan. Kota domana di situ mencakup umuran beberapa perkara, dzata khotrin, yang punya nilai penting. Wasaknin adimin, dan memiliki perihal yang besar. Dzata khotrin wa dzata saknin adimin, maknanya begitu ketika dibaca lengkap. Wa ilaika, dan silahkan olehmu, bayanuha, memperhatikan keterangannya, bitafsir, secara terperinci. Awalan pertama, tahrimu istighlali syairillah, haramnya menghalalkan syiar Allah, haramnya melanggar syiar Allah. Tidak bolehnya melanggar syiar Allah Ta'ala. Apa makna syiar? A'lamu dinihi, alamat-alamat itu agama Allah. Napa tandane? Lek kuwi agama Allah, napa tandane? Ikrar 2 kalimat syahadat itu tanda agama Allah. Salat itu tanda agama Allah. Zakat, puasa, haji itu tanda agama Allah. Al-Quran itu tanda agama Allah. Masjid itu tanda agama Allah. 2 tempat haram Mekah Madinah itu tanda agama Allah. Allah punya peraturan di tanah haram jangan berburu, itu tanda agama Allah. Siapa yang melanggar dendanya begini-begini, itu tanda agama Allah. Itu mana syiar? Yaitu min sairi ma faradhu, dari semua yang Allah wajibkan. Wa aujaba, sama, faradhu aujaba. Semua yang Allah fardukan, semua yang Allah wajibkan. Wa naha wa harrama, dan semua yang Allah larang dan semua yang Allah haramkan. Tugasmu paham dan taat, jangan berseberangan. Fala yastahilu tarka sholatin, maka dia tidak boleh menghalalkan dengan ia tinggalkan sholat. Allah perintahkan tegakkan sholat, malah ia tinggalkan. Gak oleh. Wala siyamin, tidak boleh menghalalkan dengan ditinggalkannya poso. Allah wajibkan poso, enggak poso, enggak boleh. Enggak sholat kafir, enggak poso lebih gede daripada dosa kakap-kakap yang lain. Bila itu semata karena maksiat, tapi bila pembangkangan nanti murtad. Wala hajin wala timarin, jangan kamu halalkan dengan kamu tinggalkan haji, dengan kamu tinggalkan umroh. Wala zakatin, jangan kamu halalkan, kamu urai hukum Allah dengan kamu tinggalkan zakat. Wala jihadin, jangan kamu halalkan jihad. Allah perintahkan jihad, kamu malah melepas dengan kamu tidak mau jihad.
Wala birri walidain, dan juga jangan pada orang tua untuk bir. Allah perintahkan supaya birrul walidain, tapi kamu malah membangkang pada orang tua. Wala silaturahim, jangan juga kepada silaturahim. Silaturahim apa silaturahmi? Silaturahim, nyambung rahim. Silaturahmi nyambung susah. Susah kulit didol malah disambung. Allah perintahkan silaturahim, nah, kamu malah memutus. Nah, itu jangan. Wala yastakhilu ma haramallah, jangan kamu anggap halal apa yang Allah haramkan. Mina riba, Allah haramkan riba, jangan kamu halalkan. Wa zina, Allah haramkan zina, jangan kamu halalkan. Wa kadhiba wa kadhibin, Allah haramkan dusta, kamu malah dusta. Wa ghishin, Allah haramkan ghis, kamu malah ghis. Napa ghis nih? Enggak melaksanakan tugas. Enggak menunaikan amanat. Kerja nanti tandangi, wayah bayaran, tekoni dhisik. Wala sarikotin, jangan juga Allah melarang sarikoh, jangan nyolong. Makanya kamu jangan langgar dengan malah nyolong, korupsi dan macam-macam. Wala khianatin, Allah melarang khianat, kamu malah khianat, jangan. Wala sabin, Allah melarang mencaci, kamu malah mencaci, tidak boleh. Wa hadki ardin, Allah melarang merusak kehormatan, kamu malah melarang, kamu malah merusak kehormatan. Itu tadi contoh-contoh syiar. Ila ghairi hadza, kepada selain itu. Ini contoh-contoh, yang lainnya banyak. Mimma huwa wajibun, dari perkara yang dia itu wajib dalam syariat Islam, au haram, atau yang diharamkan. Di mana kullu dzalika, semua itu, min a'lamiddin, di antara tanda-tanda, itulah agama Allah, tandanya yang ngono kuwi. Maka jangan dikacaukan. Tandanya laki-laki nopo? Suaranya pun beda dengan perempuan, berkumis, berjenggot. Ya, jaga tandanya. Makanya piara jenggot, cukur kumis. Nanti dicukur kabeh, nanti bingung ini laki atau perempuan. Kenapa? Itu syiar, jangan dilanggar. Anak tandane dewi-dewi. A'lamuddin wa syara'ihi, tanda-tanda agama dan syariat. Itu jalan yang ditetapkan, kerjakan ini, jangan kerjakan itu. Tsaniyan, inna manusikha min sya'iriddin, sesungguhnya di antara yang dihapus dari syiar agama, semula ada, akhirnya tidak ada, itu namanya dihapus. Wa syahrul haram, itu bulan haram. Apa itu bulan haram? Pertama, wa Rajabun, bulan Rajab. Karena mahdzurun, dilarang, al-qitalu fi, perang di bulan Rajab. Suma nasahullah ta'ala, lalu Allah menghapusnya bikal dengan firman-Nya, asyarul haram bisyaril haram. Bulan haram dengan bulan haram. Artinya ketika orang kafir menyerang kaum muslimin di bulan haram, kaum muslimin juga membela diri, genti memerangi mereka juga di bulan haram. Yang semula kaum muslimin dilarang, sekarang pelarangannya dihapus. Kenapa? Penghapusannya bukan penghapusan permanen, tetapi penghapusannya karena membela diri. Bila tidak membela diri, tetap nggak boleh perang di bulan haram. Kata demikian juga sairul ashuri al-harami, semua bulan-bulan haram. Ada 4, sebagian Allah jelaskan. Inna indatas syuhur indallah
Isna asyara syahron fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Bulan-bulan yang ada di sisi Allah itu 12. Sejak Allah cipta langit dan bumi, 4 di antaranya bulan haram. Kenapa bulan-bulan haram? Bulan mulia di situ tidak boleh perang. 1, Rajab. 2, Dzulqa'dah, persiapan haji. 3, Dzulhijjah, waktu pelaksanaan haji. 4, Muharram, waktu sigeg-sigeg selesai dari melaksanakan ibadah haji. 4 bulan itu tidak boleh untuk perang. Tapi bila kaum muslimin diserang, pelarangan dihapus, sekarang boleh. Kenapa? Alasannya membela diri. Bila tidak membela diri, tidak boleh mengawali perang. Waqad nusikha, dan dihapus al-qitalu fiha, pelarangan perang di bulan haram, idza qatalana, bila memerangi kita al-aduwu, musuh fiha, di bulan haram. Kalau musuh nggak memerangi, nggak boleh. Tapi bila musuh memerangi, maka boleh. Kalau gitu, pelarangan dihapus. Bukan penghapusan total, tapi penghapusan dalam rangka membela diri karena dizalimi. Ini sebagian syarah yang sempat tertulis. Adapun kandungan mana ayat itu luas. Sekarang kita masuk kepada di antara petunjuk ayat ada 2 nomor. Yang nomor 2, mengenal syiar-syiar Allah, contohnya sangat banyak sekali. Sekarang kita masuk kepada petunjuk ayat. 1, arti syiar Allah, yaitu peraturan-peraturan Allah. Berapa jumlah peraturan Allah? Dongge kata. Perintah jumlahnya pada, larangan juga jumlahnya banyak. Dosa besar saja pinten jumlahnya. Imam Samsuddin Az-Zahabi itu sampai menyimpulkan 76. Yang lainnya ada mengatakan 100. Wis yang kelasnya gede-gede, yang cilik-cilik ya tentunya banyak. Demikian juga perbuatan mengundang ketaatan ya jumlahnya banyak. Sholat, zakat, puasa, haji itu macamnya sangat banyak sekali. Itulah syiar. Sehingga apabila kita ditanya, apa itu syiar? Jawabnya, peraturan-peraturan Allah. Makanya perintah Allah kerjakan, larangan Allah jauhi. Itu berarti menghargai syiar Allah. Jangan dilanggar. Makanya Allah berfirman di surah Al-Hajj, wa may yu'adzim syairallah fa innaha min taqwal qulub. Sapa sing menghargai peraturan Allah, itu perwujudan hati yang punya takwa. Ngerti perintah dikerjakan penuh harap setelah punya ilmu, ngerti larangan ditinggalkan penuh waspada setelah punya ilmu. Semuanya dalam rangka taat kepada itu namanya menghargai syiar Allah. Makanya jangan kamu halalkan, artinya jangan kamu langgar. Allah mengikat, kamu jangan mengurai. Itu tadi nomor 1 tentang arti syiar Allah. Nomor 2, di antara syiar-syiar Allah. A, syariat-syariatnya seperti sholat. Syariat-syariatnya seperti sholat. Maka kerjakan sholat. Karena tidak sholat itu kafir. Tidak sholat itu apa resikonya? Kafir. Kafirnya besar atau kecil? Diperinci. Bila tidak sholat karena pembangkangan, sudah tahu wajibnya, sengaja menolak kewajiban. Allah mengatakan wajib, dia mengatakan tidak. Sehingga dia tidak semata meninggalkan sholat, tapi juga menghilangkan tentang hukum kedudukan sholat. Tidak dikerjakannya sholat bersama hukumnya dibuang. Nah ini murtad. Neraka selamanya, bila mati nggak tobat. Maka dia tangkap oleh pengadilan, dinasehati, beri waktu 3 hari, nek tobat diculni, nek tobat bunuh.
Karena man badala dinahu faktulu. Sapa sing ganti agamanya maka bunuhlah. Tapi itu pengadilan negara, bukan pribadi atau organisasi, bukan. Lalu bila tidak sholat itu mengakui wajibnya, cuma ndableke pol. Ikrar 2 kali syahadat, mengakui wajibnya sholat tapi nggak gelem sholat. Maka dia kafir. Artinya dosa besar. Mengkuli zina, membunuh, minum khamar dan macam-macam. Ya nanti nerakanya seperti apa ngerinya enggak tahu. Cuma dia tidak kekal. Setelah sekian waktu nanti juga akan dikeluarkan. Sakwise memet dhisik. Sementara sehari di sana di neraka itu kalau dihitung hari-hari dunia berapa lamanya? 50.000 tahun. Itu perincian orang yang tidak sholat itu dibagi 2. Sehingga apabila digambarkan bangunan, tauhid itu fondasi, sholat itu pilar penyangga, jihad kerja keras untuk ilmu amal itu termasuk sebagai payungnya. Tidak sholat ya amblek. Nah, cuma ambleknya itu dibagi 2. Amblek tidak bisa didaur ulang atau amblek jek kena dilelesi. Bila ambleknya tidak sholat itu karena pembangkangan itu tidak bisa didaur ulang. Sehingga nanti semua rongsokan dibuangkan neraka. Tapi apabila ambleknya itu masih mengaku wajibnya cuma nggak mengerjakan, itu masih bisa didaur ulang. Artinya reruntuhannya nanti masih bisa dikais-kais. Mungkin digiling lembut untuk apa? Itu kan masih ada gunanya kan. Tapi setelah makan korban sangat banyak. Dan syariat selain sholat itu banyak sekali. Perbuatan-perbuatan yang mengandung pahala. Baca Quran, memperbanyak zikir, sedekah, memaafkan, sholat sunnah, puasa sunnah, sedekah sunnah, macam-macam itu jumlahnya banyak. Nomor 2, di antara syiar Allah adalah larangan perang di bulan-bulan haram kecuali untuk membela diri. Apa tadi? 4 bulan haram tadi. Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Itu sengaja lokasi perang nggak boleh. Tapi apabila kaum muslimin didolimi lalu membela diri boleh. Itu hikmahnya. Kondisi aman, manusia bisa berbenah. Termasuk di bulan Rajab, bila mau umroh, bisa umroh dengan aman. Di 3 bulan berikutnya, mau haji, berangkatnya aman, selama haji aman, pulangnya juga aman. Yang C, di antara syiar Allah adalah lancarnya pelaksanaan dam bagi yang melanggar manasik haji. Lancarnya pelaksanaan dam niku denda. Bagi yang melanggar manasik haji. Tiang haji rong waya cukur kok cukur itu termasuk pelanggaran. Tiang haji dikerek tumo, berburu tumo dengan cara rambutnya digundul belum waktunya itu juga termasuk pelanggaran. Orang sedang manasik berburu itu juga termasuk pelanggaran. Dan nanti akan dihukum dengan apa yang ia buru. Itu ada perinciannya. Berburu sapi ya kudu ngijoli sapi. Berburu wedhus ya ngijoli wedhus. Lek berburu doro dijoli nopo? Dijoli wedhus. Kenapa? Fungsi doro kayak wedhus, ada sisi-sisi permainan jinak.
Itu nanti dicari dua orang adil, saya melanggar begini apa hukumannya, dijawab, setelah itu nanti ia bayar damnya, dendanya. Itu juga supaya dijamin lancar, termasuk syiar itu. Belum waktunya jima, kok jima? Itu nanti damnya lihat kapan jimaknya. Jimaknya sebelum tawaf ifadah, bayar dam dan hajinya mengulang. Tapi bila jimaknya sesudah tawaf ifadah, cukup membayar dam, hajinya sah. Itu tadi contoh syiar. Yang di antara syiar Allah yang dilancarnya pelaksanaan penyembelihan acara haji. Wong haji sing kudu mesti mbeleh haji jenis nopo. Hajinya ifrat khusus penduduk haram itu enggak ada kewajiban menyembelih tanggal 10 atau juga di hari tasyrik. Tapi hajinya haji kiron antara tawaf kudum dengan haji itu digandeng. Dan di rumah itu sudah membawa binatang untuk disembelih tanggal 10. Itu namanya hajinya haji nopo? Kiron. Tapi lek kau ngomah enggak membawa binatang, berangkat untuk umroh, nanti sudah tahallul, cukur, potong sedikit rambutnya. Setelah itu hari leluasa, tanggal 8 lekas berarti ada waktu jeda untuk santai, namanya hajinya haji tamattu. Itu nanti binatangnya beli di sana. Nah, lancarnya pelaksanaan penyembelihan acara haji itu termasuk syiar. Itu dikerjakan standarnya tanggal 10. Kenapa acara tanggal 10? Satu, melempar jumlah akobah. Dua, menyembelih binatang, entah yang hajinya kiron maupun hajinya tamattu. Kemudian cukur. Yang paling bagus dibelah dewi, dimasak dewi sebagai didum dewi. Tapi jedah mboten. Ya kira-kira jedah. Lek gelem jedah mboten napa-napa. Daerah gelem dikongkone wong, tapi ditunggoni. Aja mek dipercayane tok. Dipercayane tok, sabis teko tuku swidak wedhus, ra telaten ngenteni santi mari, setinggal dipercayane wong yang ngalih wedhuse di kandang nineh. Nah, itu termasuk pelanggaran itu. Makanya bila orang itu tahu, lek mau kaji kae bakno wedhusmu sing tok tuku gak sida dibeleh. Nah, kuwi iso deng ngomah kudu beleh nggih. Ngomah kudu napa? Beleh. Ya didum ke tangga kiwa tengene ngoten. Itu ada yang kayak begitu. Jadi penipu itu di mana-mana. Jangan dikira di tanah haram nggak ada penipu. Oh, bangga enak mawon. Itu ada peraturannya. Yang contoh syiar adalah amannya orang yang ibadah di tanah haram. Makanya tanah haram itu ada peraturannya. Untuk ajang perang nggak boleh, ajang tukaran nggak boleh, nemu barang ceblok mawon boten nangsal kecuali diumumne sapa iki sing duwe renek ceblok nene. Nggak boleh untuk dibawa, renek ceblok nene. Nanti biar tukang resek-resek sing nglumpuk nih. Dia apa? Lagi tuku. Termasuk berburu nyekel doro juga nggak boleh. Nanti ada dendanya. Kesimpulannya adalah orang yang ke sana tujuannya ibadah itu supaya dijamin aman. Siapa yang membuat onar, ini bahayanya besar. Apa ada orang membuat onar? Wonten sinten? Yang Syiah. Orang yang sedang manasik bantai, hajar aswadnya colong, pernah hilang itu hajar aswadnya. Akhirnya juga bisa ditemukan dan dipasang kembali. Syiah itu membantai. Sehingga sumber zaman penuh dengan bangkai atau kisah-kisah yang lain. Bagian yang F, contoh syiar Allah adalah
haramnya berburu bagi orang yang masih manasik. Haramnya berburu bagi yang masih manasik. Jadi berburu di sana itu dibagi dua, ada yang haram telak, ada yang haram berbatas. Haram telak, berburu di tanah haram, ini haram selamanya. Tapi haram berbatas, berburu haram berbatas, itu berburunya di luar tanah haram dan sudah selesai dari acara manasik. Manasik selesai, berburu di luar tanah haram itu boleh. Tapi kalau di tanah haram, manasik nggak manasik selamanya itu haram berburu di tanah haram. Termasuk pohon dipotong nggak boleh, kecuali petugas untuk merapikan bila benda itu mengganggu di jalan ambruk umpamanya, itu urusan lain. Kecuali alang-alang itu boleh, karena itu untuk pandai besi dan untuk tutup ketika orang itu ngubur mayit. Itu walaupun di tanah haram dibabat boleh. Kenapa? Pengecualian. Yang G, contoh syiar Allah, peraturannya ditaati adalah rasa pribadi jangan mempengaruhi penegakan keadilan. Rasa pribadi jangan mempengaruhi penegakan keadilan. Ini termasuk hakim atau pihak yang dijadikan penengah. Jadi keputusan ketika kamu diminta untuk jadi hakim jangan terpengaruh oleh emosi pribadimu. Wong sing tok adili, lek kowe kenal api, salah dibenerne kalah dimenangne. Atau orang yang diputusi itu jane bener tapi karena dia serangan benci, akhirnya dikalah nih, disalah nih, itu tidak boleh. Namanya adil, ya siapapun, bener-bener no, salah ya salah no. Maka Nabi SAW itu adil. Demi Allah, andaikan Fatimah, anak perempuanku yang kucintai, dia mencuri pastikan saya potong tangannya. Itu contoh keadilan. Bahkan yang H, contoh syiar Allah adalah saling tolong di dalam kebaikan dan ketakwaan. Yaitu banyak, saling tolong cari ilmu, saling tolong untuk berdakwah, saling tolong untuk ngurus fakir miskin, saling tolong untuk membangun masjid, saling tolong untuk ngurus jenazah. Itu contohnya banyak. Itu termasuk syiar. Makanya bila ada kebaikan, masuklah bergabung. Termasuk tonggone gawe omah, ya ewang-ewang. Itu termasuk syiar. Bahkan yang I, haram saling tolong di dalam dosa dan permusuhan. Ngerti niku dosa, permusuhan, apalagi syirik, bid'ah, tidak boleh saling tolong menolong. Sing rada awal niku sinten? Ibu-ibu diundang, diaturi, disambati nopo? Rewang, acaranya nopo? Hitung dinanan, 40-an. Satu san, satu se, sewune. Ini kalau pinter masak, jadi kan disambati lagi, dijaluk kon masak. Sementara acaranya kayak begitu ya enggak boleh. Itu enggak boleh. Itu namanya saling tolong dalam dosa dan permusuhan enggak diizinkan. Kemudian bagian yang J, termasuk syiar Allah adalah sifat ketakwaan. Sifat ketakwaan. Jadi takwa itu adalah ittikhadul wiqayah min suhtilah wa adzabi bi fi'lil awamir wa jatinabin nawahi bi ilmin wa rojain bi ilmin wa hadarin. Takwa adalah melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Bila itu perintah dikerjakan dengan ilmu dan pengharapan, bila itu larangan ditinggalkan dengan ilmu dan kewaspadaan. Itu namanya takwa, itu termasuk syiar Allah, bahkan syiar Allah yang paling besar. Karena inna akramakum indallahi
Atqakum, orang yang paling mulia dari kamu di sisi Allah ada orang yang paling bertakwa. Demikian satu ayat yang kita baca di malam hari ini tentang halal haram itu milik Allah, maka jangan dilanggar, pahami dan kerjakan, dan petunjuk bagaimana kita berta'awun, dan petunjuk ini akan sangat berguna di dalam membimbing kehidupan kita semuanya. Dan tanggapan silakan. Ya, penyebab tidak membela diri apa? Bila tidak membela diri itu memang nggak ada kemampuan. Tiba-tiba saja diserbu, disergap, langsung dicencang kabeh, nggak bisa bergerak, ya sudah. Ya sudah. Itu namanya di luar kemampuan, seolah matinya syahid. Tapi apabila kita nggak disekap, nggak diikat, hanya dikepung rame-rame, ya nggak boleh kalah karo cacing. Nopo? Nggak boleh kalah karo cacing. Nopo? Cacing nanti kita kloket mau somong dipitek menang aja. Fitrah manusia akan membela diri. Bila tidak itu sulit. Apabila tidak, sehingga mengatakan ampun, ampun. Nah, itu tinggal permasalahannya apabila memang itu tidak ada daya. Seperti itu namanya takiyah. Takiyah itu apa? Orang Islam gara-gara agamanya dia diancam dan tidak ada kemampuan membela diri sama sekali, kemudian berpura-pura mengakui kemauan mereka. Contohnya apa? Ada sahabat yang disiksa, cencang, tangan, kaki, gantung, sirai cemplungnya banyu, terus pun dirasani. Dicencang tadi gantung wis geti yang sirah kabeh raka orang ini cemplungnya banyu, bisa nreso ambekan, sak pingsane. Ketika pingsan dilepas, ketika siuman, dia todong lagi gimana? Ya, saya melu kafir. Setelah itu nangis lari ketemu Nabi, gimana saya telah murtad. Nabi menanya, gimana hatimu? Hati saya ya tetap tenang dengan keimanan. Nah, nanti cekel nanti lagi ngomong seperti itu. Itu memang nggak ada kemampuan. Itu nggak ada kemampuan. Itu namanya takiyah. Tapi muka-muka kita tidak diserang, mosok kita ngaji desa diserang dong ya. Nah, demikian. Apalagi? Demikian yang kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.